Teman-teman, saat duduk kita pagi ini dari kitab Imamat pasal 17 terdiri dari dua perikop. Yang pertama tentang pentingnya bait Allah dan yang kedua larangan makan darah. Nah, kita akan membahas keduanya. Tuhan memerintahkan Musa untuk menginstruksikan Harun dan juga semua orang tentang darah binatang. Jika ada yang menyembelih lembu, domba, atau kambing, baik di perkemahan maupun di luar perkemahan, itu harus dipersembahkan di tabernakel. Kata yang diterjemahkan dengan menyembah menunjuk kepada arti penyembelihan dengan tujuan untuk kurban ibadah. Jadi, Tuhan mengizinkan penyembahan kurban di luar halaman tabernakel, tetapi kemudian harus dibawa ke pintu kemah pertemuan. Tujuannya adalah supaya hanya ada satu penyembahan saja, yaitu hanya kepada Yahweh saja. Supaya ibadah hanya berpusat kepada satu Allah saja, yaitu Allah Israel. Nah, ketetapan ini ditegaskan di dalam ayat yang ketujuh, larangan untuk mempersembahkan kurban kepada jin-jin. Hukuman dari pelarangan ini sangatlah berat. Orang yang melanggarnya harus dilenyapkan dari komunitas umat percaya. Ada kecenderungan hati dari manusia untuk berpaling dari Tuhan. Baik itu karena pengaruh agama dan juga budaya kafir. Juga karena penyembahan berhala memberi jalan yang mudah. Tidak menuntut kekudusan, tidak menuntut pertobatan, manusia yang berdosa lebih cenderung untuk mengambil jalan pintas, jalan tanpa ketaatan, jalan yang paling mudah. Nah, mentalitas seperti inilah adalah mentalitas seperti virus. Jika tidak dicegah, maka dengan amat mudah menyebar dan menjangkiti umat yang percaya. Tuhan ingin menjaga kemurnian iman dari umatnya. Dan jika kita umat perjanjian baru menerima pesan yang sama ini, maka ibadah penyembahan kita harus berpusat kepada satu saja, yaitu salib Kristus. Hanya saliblah yang mendamaikan manusia dengan Allah. Hanya saliblah yang menebus hukuman dosa manusia. Hanya saliblah manusia dapat diselamatkan. Gereja perjanjian baru harus disiplin menjaga kemurnian iman ini. Karena itu, yuk teman-teman, terutama bagi mereka yang suka beriklan, iklankan salib Kristus yang menyelamatkan. Iklankan salib Kristus sebagai jalan untuk menjadikan kita serupa dengan Kristus. Iklankan salib sebagai jalan yang dipilih Tuhan untuk menjadikan setiap orang berkenan di hadapan Tuhan. Hentikan mengiklankan kesembuhan, hentikan mengiklankan kekayaan seperti yang diiklankan oleh para dukun dan juga penyembah berhala. Tawarkanlah iman yang murni, percayalah bahwa jika umat mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang diinginkan banyak orang itu akan ditambahkan Tuhan. Kemudian di ayat 10 sampai dengan 16, Tuhan melarang makan darah. Alasannya adalah karena apa yang dilambangkan oleh darah itu. Ayat 11 Tuhan berfirman, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Semua daging diciptakan oleh Tuhan dari tanah, dan tindakan mengalirkan darah ke tanah, kemudian menutupinya, melambangkan kembalinya kehidupan itu kepada Tuhan yang pertama kali memberikannya. Memakan darah berarti mengambil dari Allah apa yang menjadi hak Allah. Tetapi tidak hanya itu saja. Ini adalah alasan yang sangat penting. Darah adalah harga yang ditetapkan Allah untuk menutupi dosa manusia dari murka Allah. Darah adalah sarana penebusan dosa. Jadi memakan darah adalah tindakan meremehkan sarana yang diberikan Allah untuk menebus dosa manusia. Memakan darah adalah mengambil posisi di hadapan Tuhan. Inilah yang menjadi dasar dari pelarangan memakan darah. Bukankah dengan darah itu juga Tuhan Yesus menebus dosa manusia? Seperti yang dikatakan di dalam Ibrani pasal 9 ayat 22, dan tanpa penumpahan darah
tidak ada pengampunan. Oleh darah Yesus, orang percaya disucikan, seperti yang dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-7, dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi, jika di perjanjian lama Tuhan melarang umatnya makan darah, itu adalah karena darah merupakan sarana ilahi sebagai penebus dosa manusia. Karena itu darah hanya diberikan kepada Allah saja. Sekarang di perjanjian baru, Yesus menggenapi apa yang menjadi ketentuan di dalam perjanjian lama. Yesus adalah anak domba Allah yang disediakan Allah untuk menebus dosa manusia. Melalui darahnya yang tertumpah di atas kayu salib, Yesus membayar hukuman dosa manusia. Maka di perjanjian baru, Tuhan Yesus memberikan perintahnya di Yohanes 6 ayat yang ke-53. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Nah, memakan daging Kristus dan meminum darah Kristus adalah sebuah tindakan simbolis dari tindakan iman untuk percaya dan menerima Yesus sebagai penebus dan juru selamat. Peraturan dalam Imamat pasal 17 ini sudah digenapi di dalam Kristus Yesus. Maka sekarang, ketika kita mengangkat roti yang melambangkan tubuh Yesus dan anggur yang melambangkan darah Yesus, lalu memakan dan meminumnya, tindakan dalam perjamuan Tuhan ini adalah kesaksian dan sekaligus perayaan kita bahwa oleh darah anak domba Allah, Yesus Kristus kita sudah diselamatkan. Nah, tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.